Kepala Suku Wagner Yevgeny Prigozhin pada Selasa 29 Agustus 2023 dimakamkan secara tertutup di sebuah pemakaman dekat Sankt Petersburg. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana dengan nasib Wagner? Kremlin belum bisa mengambil keputusan mengenai masa depan tentara swasta tersebut. Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov 2 hari setelah Yevgeny Prigozhin dan petinggi Wagner tewas dalam kecelakaan pesawat mengatakan dia tidak bisa memberitahu apapun sekarang. Dia tidak tahu. Secara hukum tidak ada struktur seperti Wagner. Namun para pengamat kepada Al Jazeera mengatakan pasukan Wagner yang telah teruji dalam pertempuran terlalu berharga untuk dibubarkan dan dilepaskan begitu saja. Sejak 2014, Wagner mempekerjakan ribuan petarung berpengalaman dengan latar belakang berbeda. Beberapa dari mereka adalah lulusan elit militer dan intelijen elit. Beberapa ikut bertempur dalam perang Chechnya, dan beberapa kelompok yang lain berasal dari kelompok kriminal yang menjamur di bekas Uni Soviet pada tahun 1990-an. Tahun 2022 lalu, Wagner merekrut puluhan ribu narapidana dari penjara-penjara Rusia. Namun sebagian besar digunakan dalam apa yang dikenal sebagai pawai daging terhadap posisi Ukraina. Hanya sedikit yang selamat ketika pasukan Ukraina juga kehabisan tenaga untuk melawan, dan bahkan lebih sedikit lagi yang bertahan. Mengingat kehebatan mereka di medan perang, pertanyaan terbesarnya adalah apakah Kremlin akan mencoba mempertahankan Wagner di bawah manajemen baru atau membuat replikanya secara utuh. Dan kedua opsi tersebut tampaknya sulit dilakukan untuk saat ini. Apa yang membuat Wagner menonjol adalah kecerdasan bisnis dan karisma Prigozhin. Sosok ini dikenal memiliki pemikiran out of the box. Pembangkangan Prigozhin yang belum pernah terjadi sebelumnya di masa pemerintahan Vladimir Putin juga tidak akan tertandingi. Mantan narapidana berusia 62 tahun ini membangun kerajaan bisnis yang memperdagangkan hidrokarbon Suriah, berlian Afrika, emas, kayu, dan bahan mentah. Dia menandatangani kesepakatan keamanan yang menguntungkan dengan para otokrat sub-Sahara, menjalankan bisnis catering dan hotel di Rusia, hingga meluncurkan kelompok troll yang ikut campur tangan dalam pemilu dari Madagaskar hingga Amerika Serikat. Wagner hanyalah permata yang paling terlihat di mahkotanya. Wagner lebih dari sekedar tentara swasta. Itu kata John Lechner, seorang penulis Amerika yang sedang menulis buku tentang Prigozhin. Dia melakukan penelitian bertahun-tahun di Afrika, Timur Tengah, Rusia, dan Ukraina. Lechner menegaskan tidak ada hal yang dapat menggantikan Wagner dalam waktu dekat. Pakar militer terkemuka Ukraina setuju dengan hal tersebut. Letnan Jenderal Ihor Romanenko, mantan wakil kepala staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina, mengatakan Wagner memiliki keunikan tersendiri, tetapi dia tidak akan memuji Prigozhin atas hal itu. Dia meyakini para petinggi Rusia tidak akan mampu membentuk hal serupa dalam waktu dekat. Sumber daya Wagner yang paling berharga dan mematikan adalah pasukan tempur berpengalaman dan teruji, dan mereka akan diperebutkan. Romanenko menyebut mereka akan memisahkan Wagner dan prosesnya sudah berjalan. Ada yang akan disingkirkan, ada pula yang dipecat. Beberapa akan pindah ke bangunan lain, beberapa mungkin tertarik untuk tetap tinggal karena mereka adalah pasukan penyerang yang terlatih. Hal yang pasti, menurut sejumlah ahli saat ini, tidak banyak pejuang Wagner yang masih berada di Ukraina. Wagner telah mengalami keresahan sejak pemberontakan singkat Prigozhin pada tanggal 23 Juni. Senjata mereka telah dilucuti setelah pemberontakan tersebut, dan ribuan orang menetap di kamp-kamp yang dibangun untuk mereka di hutan lebat Belarusia, area yang pernah menjadi tempat persembunyian gerilyawan Perang Dunia Kedua saat melawan Nazi Jerman. Analis Igor Sienkiewicz, kelahiran Belarusia yang berbasis di Kiev, kepada Al Jazeera mengatakan mereka yang memenuhi syarat akan mendapatkan kewarganegaraan Belarusia dan akan diintegrasikan dalam struktur penegakan hukum negara tersebut. Presiden Belarusia Alexander Lukashenko akan mencoba memaksa pejuang Wagner lainnya kembali ke Rusia, di mana militer, badan intelijen, dan perusahaan negara sedang berusaha mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh kematian Prigozhin. Lukoil misalnya, perusahaan energi terbesar kedua di Rusia ini telah lama memiliki perusahaan keamanan sendiri. Pasukan ini didirikan oleh mantan perwira operasi intelijen khusus di KGB era Soviet.
Pada bulan November 2022, Kremlin memang mengizinkan perusahaan-perusahaan Rusia membentuk perusahaan militer swasta, dan Dinas Keamanan Lukoil yang disebut sebagai Lukom-A telah secara aktif meningkatkan potensi militernya untuk meluncurkan tentara swastanya sendiri. Demikian pula perusahaan keamanan yang berafiliasi dengan sekutu Putin atau raksasa energi yang dikendalikan oleh Kremlin. Mereka akan tetap berhubungan dengan sisa-sisa Wagner untuk mengembangkan perusahaan militer swasta mereka sendiri. Sikevich memperkirakan beberapa pejuang Wagner mungkin lebih memilih untuk mempertahankan independensi mereka, dan mereka akan berubah menjadi kelompok tentara bayaran standar atau perusahaan militer swasta. Yang lain akan menjadi bagian dari perusahaan negara atau badan intelijen, dan beberapa telah menandatangani kontrak dengan Kementerian Pertahanan. Sementara mereka yang diusir dari Belarusia mungkin bergabung untuk berperang di Ukraina. Tetapi menurut Sikevich, jumlahnya tidak akan banyak. Wagner diyakini akan terpecah menjadi beberapa struktur. Ada banyak kelompok militer swasta di Rusia, salah satunya Fakel yang dibiayai oleh Gazprom, produsen dan eksportir gas alam yang dikendalikan oleh Kremlin. Perusahaan ini juga mendanai setidaknya 2 kelompok militer swasta lagi, yakni Potok dan Plamya. Juga ada nama-nama seperti Redap, Anti-Terror Eagle, dan Yastreb. Sebagian besar dari mereka mempekerjakan mantan perwira militer. Menurut Molvar, sebuah kelompok intelijen sumber terbuka di Ukraina, 2/3 dari mereka memiliki hubungan dengan Kementerian Pertahanan dan Badan Intelijen Rusia, sementara 6 didanai oleh oligarki sekutu lama Putin. Mereka termasuk Gennady Timchenko dan Taipan Aluminium Oleg Deripaska. Namun sebagian besar kelompok militer swasta ini berukuran kecil, dan para pejuangnya mengeluhkan buruknya rantai pasokan serta koordinasi dengan unit lain. Intinya, tidak ada satupun dari mereka yang bisa menyamai Wagner. Menurut Jan Lechner, ada banyak bakat militer di antara para komandan lainnya, tetapi karisma Prigozhin, kemampuannya untuk menyatukan berbagai hal sebagai ahli logistik serta sebagai manajer akan sulit untuk digantikan oleh satu orang saja. Namun perang di Ukraina serta ambisi Rusia di belahan dunia lain kemungkinan besar akan membuat Wagner tetap bertahan dan hidup, mungkin dalam bentuk yang berbeda. Yang jelas mereka telah menciptakan pasar untuk diri mereka sendiri dan mungkin juga untuk orang lain. Demikian sahabat Jejak Tapak, informasi yang bisa kita sampaikan untuk kesempatan kali ini. Sampai jumpa di kesempatan yang berbeda. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Salam, Fly Like an Eagle, Fight Like a Falcon.